Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal liqa nahnu naltaqi bi dirasati تعليم اللغة العربية للتربية الدينية الإسلامية. والآن إن شاء الله أنا سأشرح لكم عن keterampilan menjelaskan pelajaran dan memberikan variasi dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk keterampilan, kita akan coba lihat sedikit ya. Di sini sudah ada beberapa item-item untuk keterampilan menjelaskan pelajaran dan memberikan variasi. Kita akan bahas dulu untuk menjelaskan pelajaran. Karena untuk kategori memberikan variasi itu lebih banyak penggunaannya nanti kepada ekspresi, penggunaan alat, ya, ketimbang dalam penggunaan bahasa. Namun itu juga bisa antum variasikan nanti. Sekarang kita coba lihat untuk menjelaskan pelajaran. Untuk menjelaskan pelajaran, itu ada item-itemnya. Ya. Yang pertama, nih, yaitu kejelasan dalam penjelasan. Gitu ya. Jadi bahan yang disampaikan itu harus benar dan tidak menyimpang. Otomatis apa yang antum sampaikan nanti itu harus sesuai dengan tema kurikulum yang ditentukan, kemudian dari segi materinya itu memang tidak menyalahi aturan dan memang benar gitu ya, tidak dibuat-buat. Kemudian bahan yang disampaikan itu harus jelas, mudah dimengerti, dan tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Jadi jangan misalnya dalam mendefinisikan sesuatu nanti jangan ada pengulangan, kemudian malah ditambah penjelasan yang itu malah membuat anak tidak memahami gitu. Kemudian penyampaian materi lancar dan tidak tersendat-sendat. Jadi tidak banyak lama berpikir. Ya. Kemudian si guru pun dalam menyampaikan itu tidak banyak terputus-putus suaranya gitu, sehingga anak nyaman dalam mendengarkan penjelasan dari si guru. Kemudian memberikan contoh atau ilustrasi. Jadi dalam pemberian konsep kepada siswa itu kita harus barengi nanti dengan contoh supaya mudah dipahami gitu ya. Dan ada juga harus contoh tersebut harus relevan atau punya korelasi yang sesuai dengan materi. Kemudian contoh-contoh itu memang sesuai dengan tingkat siswa. Jadi kita harus perhatikan ini untuk siswa min kah atau MTS kah atau siswa man, dan apakah contoh yang kita berikan itu sesuai dengan lingkungan mereka dan tingkat usia mereka. Kemudian pengorganisasian materi, ya. Dalam menyampaikan materi itu harus sistematis, sesuai dengan urutan subtemanya, sesuai dengan urutan dalam pengembangan ide masing-masing subtema gitu ya. Kemudian memberikan butir-butir penting kepada siswa. Jadi ada penekanan terhadap hal-hal penting. Kemudian pengembangan penjelasan materi. Jadi materi itu kita tidak mesti, misalnya kita sudah punya buku teks, kemudian kita harus menghafal semua isi yang ada pada buku teks tersebut dan hanya itu saja yang disampaikan, tidak. Kita boleh menambah ya atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi berikanlah contoh yang memang sesuai dengan yang memang berada di sekitar mereka dan umumnya secara universalnya kondisi tersebut mereka alami gitu. Kemudian poin yang keempat adalah penekanan pada poin-poin penting, gini ya. Yang pertama, penekanan dengan cara mengulangi.
Jadi kalau pada saat kita mengulangi dalam menjelaskan itu, untuk menekankan poin-poin penting itu adalah dengan cara mengulangi. Jadi berulang-ulang tapi tidak berbelit. Nah, jadi penjelasan yang di atas tadi berulang-ulang tapi tidak berbelit-belit. Jadi diulang tapi anak bingung jadinya gitu ya. Tapi yang diulang di sini adalah karena kategori itu sangat penting, maka selalu ditekankan gitu ya, diulangi dengan hal yang sama, nah supaya anak menjadi perhatian bagi si anak gitu atau bagi siswa. Kemudian, penekanan dengan suara, mimik, dan gerakan gitu ya. Jadi intonasi suara ketika sudah agak lebih tinggi atau lebih kuat tekanannya berarti, oh ini penting nih. Atau dari ekspresi wajah ya, dari mimik, kemudian dari, eee, gerakan gerakan yang menunjukkan misalnya gerakan tangan gitu ya, atau, kedua tangan digerakkan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu penting gitu. Kemudian penekanan dengan media. Nah, apakah nanti ditekankan dengan penggunaan media yang ditandai dengan warna-warna tertentu atau ukuran tertentu atau nanti ada gambar-gambar tertentu yang perlu kita tekankan. Nah, dan perlu adanya nanti feedback atau konfirmasi. Nah, jadi ditanyakan kembali mana yang tidak paham, kemudian jika nanti kalau ada diskusi di mana yang salah siswanya tolong diperbaiki. Jadi pengkonfirman itu adalah eh, pe, apa namanya untuk penguatan dalam materi yang sudah disajikan. Gitu. Nah, kalau ini kan konsepnya memang secara bahasa Indonesia. Nah, kira-kira bahasa Arab apa sih yang muncul di sini gitu? Sebenarnya bahasa Arab yang bisa dimunculkan dalam menjelaskan pelajaran itu sangat banyak sekali. Namun itu tentu disesuaikan dengan materi yang akan kita sajikan gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin Ustazah hanya menyajikan sedikit karena ini akan berkaitan dengan tema kita berikutnya yaitu dalam memberikan penguatan dan bertanya. Nah, karena di dalam menjelaskan ini, ya, di dalam menjelaskan pelajaran ini tentu kalau tidak ada penguatan dan tidak ada pertanyaan, tentu itu hanya datar-datar saja dan tidak berarti sistemnya hanya guru yang ceramah gitu ya. Sedangkan dalam proses pembelajaran kita nanti kan tentu siswa aktif ya, student center. Nah, maka nanti kita akan berkaitan dengan tema setelahnya. Jadi mungkin di sini saya akan berikan sedikit dulu untuk gambaran saja kira-kira dari item-item ini apa bahasa Arab yang bisa dimunculkan. Eh, coba kita lihat. Ya. Dalam menjelaskan pelajaran, ya, lisyarhi ta'lim, ya, atau libayani ta'lim. Nah, biasanya begini, di awal kan guru akan menyatakan, "Oh, taib ayuhat talabah." Baiklah, wahai para siswa, ya. Hayya nabda bil bahsil awal. Jadi misalnya kita ingin mengajak siswa mulai masuk tema pertama atau pembahasan yang pertama, al-bahsul awal wal bahsus tsani wal bahsus tsalis fahuwa. Jadi misalnya kita sudah mulai masuk yang pembahasan pertama, apa dia? Al-bahsul awal fahuwa, misalnya at-ta'rif anis shalah, pengertian tentang sholat. Ad-dalil anis shalah, dalil tentang sholat. Al-bahsus tsani misalnya arkanus shalah. Al-bahsus tsalis misalnya hikamus shalah, ya, hikmah-hikmah tentang em, fi fi amaliyatis shalah dalam proses melaksanakan sholatnya. Jadi ini bisa menjadi pilihan gitu ya dalam menyatakan bahwa subtema kita yang pertama adalah ini, kemudian kita jelaskan, subtema yang kedua adalah ini, kita jelaskan pembahasan atau tema pembahasan kita yang berikutnya yang ketiga adalah ini, kemudian lalu kita jelaskan. Dan biasanya ini akan dibarengi dengan keterampilan bertanya karena setelah kita misalnya kita ungkapkan tentang at-ta'rif anis shalah. Hayya nabda bil bahsil awal. Ya, mari kita mulai dengan pembahasan pertama yaitu at-ta'rif anis shalah. Ya, pengertian salat. Nah, man ta'rif akan selalu begitu. Man ta'rif ma hiya shalah? Apa itu salat? Anti? Ah, taib.
Nah, maka ketika dia menjawab, nanti apa yang akan kita ungkapkan? Nah, itu nanti ke keterampilan penguatan. Nah, jadi, ini mungkin diawali dengan seperti ini. Nah, kemudian contoh at-ta'rif anis shalah fahuwa, nah, ketika kita ingin menjelaskan lagi, definisi sholat adalah at-ta'rif anis shalah fahiya atau fahuwa as-shalah lughatan. Nah, maka tentu kita jelaskan sholat secara bahasa, lughatan, atau ini adalah etimologi ya, secara etimologi. As-shalah istilahan, sholat secara eh, istilah atau terminologi adalah, nah, jadi biasanya dalam mata pelajaran fikih ataupun mungkin akidah akhlak ataupun ada lagi apa di mata pelajaran yang lain, itu kalau ada menyajikan pendefinisian maka begini caranya, as-shalah lughatan, as-shalah apa, titik-titik lughatan secara istilah, titik-titik istilahan secara, terminologi. Nah, ini secara bahasa ya, maaf ini secara bahasa lughatan secara bahasa, istilahan secara istilah, gitu ya. Apabila ada apa namanya, menyajikan misalnya dalil misalnya, maka silakan langsung saja ad-dalil minal Qur'an fahiya minas surah, al-ayah, nah ya, atau ad-dalil minal hadis, ya dari hadis rawahu ini, gitu ya. Nah, silakan dibaca hadisnya. Kemudian misalnya ada menurut pendapat ulama, menurut si ini, berkata si ini, kalau ada itu yang disajikan di dalam penjelasan pelajaran, maka 'inda ra'yil ulama, ya biasanya di dalam, kajian fikih ya atau mata pelajaran fikih ini biasa ada seperti ini nih. Nah, kama qala sebagaimana telah berkata siapa gitu, atau qala, misalnya qala, Muhammad Syafiq anna, bahwasanya, maka ini bisa kita guna gitu apa, ini bisa menjadi pilihan atau, kata yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian apabila kita ingin menyajikan, contoh ya, "Taib" ya, "Sa'u'tikum" ini maaf sebentar, bukan di sini ya, oke. Nah, "Taib sa'u'tikum" baik, ustazah akan berikan ya, ustazah atau, "Taib, satu'tikum al-ustazah sayu'tikum al-ustaz al-misal" contoh, atau "Baiklah akan saya berikan contoh kepada antum," contohnya ya, "Taib sa'u'tikum al-misal." Atau apapun yang akan diberikan kepada siswa. Ini bisa, menjadi pilihan, katanya. Kemudian dalam pemberian contoh, al-misal, ya, al-amsilah. Nah, maka, antum bisa menyajikan untuk pemberian contoh seperti ini. Kemudian untuk pemberian butir-butir penting, tadi ya, kan ada itu. Nah, maka bisa menyajikan dengan istilah al-muhim. Ya, al-muhim huna, yang penting di sini adalah pertama, kedua, ketiga gitu ya. Maka apabila kita, kalimatnya itu al-awwal, as-tsani, as-tsalis itu memang arahnya nanti kalau ini adalah penggunaan bilangan tingkatan yang untuk muzakkar, al-awwal, as-tsani, as-tsalis, ar-rabi'. Tapi kalau antum ingin menggunakan dalam bentuk muannas maka begini, al-ula, as-tsaniyah, as-tsalisah, ar-rabi'ah. Ya biasanya kita akan memberikan apa, pemberian poin-poin itu, yang pertama adalah, yang kedua itu kan bilangan tingkatan itu, maka kita akan gunakan yang seperti ini, al-awwal, as-tsani, as-tsalis, ar-rabi', al-khamis, atau al-ula, as-tsaniyah, as-tsalisah, ar-rabi', al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-saminah, at-tasi'ah, al-'ashirah, ya, al-hadiyah asyarah, itu panjang rentetannya kalau memang banyak poin-poinnya. Kemudian, mmm kalau seandainya kita ada menyatakan bahwa, itu terdiri dari atau terbagi kepada, contohnya ya, maka, tergantung, misalnya apa yang bisa kita berikan contoh, eee, as-sak as-shalah tanqasimu ila, misalnya ada sholat itu terbagi kepada ada misalnya sholat wajib, sholat sunat ya, tanqasimu, ya, atau, arkanus shalah tatakawwanu min, contoh, terdiri dari, nah maka tapi biasanya kalau untuk arkanus shalah itu langsung saja ya, arkanus shalah apa, fahuwa contohnya, al-awwal, ats-tsani, ats-tsalis, begitu kita akan gunakan. Nah, kemudian
Kalau seandainya kita ingin menjelaskan tentang misalnya ada dalil, kemudian kita ingin jelaskan maksud pada potong-potongan kata atau potong-potongan ayat atau potong-potongan hadis, misalnya asyarah minal ayah atau min hazil kalimah. Ya, kemudian, minal kalimah tahtal khat, dari kata yang bergaris di bawah, ya. Asyarah al-bayan, misalnya ada kata atau kalimat atau ayat atau hadis, atau pendapat ulama atau konsep ya pendapat ahli, ya ada beberapa konsep yang mesti kita jelaskan. Maka penjelasan dari ini adalah gitu ya, asyarah minal hadis fahiya atau fahuwa. Syarah minal ayah fahiya, fahuwa, misalnya seperti itu. Kemudian dalam menjelaskan pelajaran, misalnya antum ingin mengulang kembali apa yang sudah dijelaskan atau mengulang kembali kata yang telah disebutkan. Baik, saukarir marratan tsaniyah, akan ustazah ulang lagi. Ya, kemudian jika meminta siswa untuk memusatkan perhatian nanti, bisa menggunakan intabihu, ya istami'u jayidan wantabihu, dan tolong didengar, tolong diperhatikan. Nah, maka itu juga bisa menjadi pilihan. Nah, maka ini beberapa, hanya beberapa, karena ini kan dalam menjelaskan pelajaran itu banyak ya, tapi, kalau disesuaikan dengan, keterampilan-keterampilan tadi, nah, maka ini ada beberapa kata yang bisa kita jadikan pilihan untuk mengungkapkannya di dalam proses mengajar, eee, mata pelajaran PAI ini dengan menggunakan bahasa Arab. Walaupun, itu belum full semuanya menggunakan bahasa Arab karena kita tentu melihat nanti kondisinya ini untuk anak MI kah, anak MTS kah, atau anak MAN gitu ya. Kalau untuk anak MI itu kan tidak mungkin. Kalau untuk anak MTS mungkin itu 50-50 lah ya, sebagian bahasa Arab, sebagian bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk anak MAN, kalau bisa itu sudah, full menggunakan bahasa Arab. Namun dalam posisi ini kan memang antum memang dituntut untuk mampu menjelaskan pelajaran, dengan menggunakan bahasa Arab full sebagai, eee, sebagai antum calon, guru PAI yang mampu menggunakan bahasa Arab. Jadi nanti tinggal menyesuaikan kalau di MI nggak mungkin, mungkin hanya sedikit-sedikit saja dalam, penyajiannya, kemudian di MTS itu sudah lebih banyak, kemudian di MAN nanti kalau bisa full gitu ya. Jadi memang dibekali sekarang untuk mampu semuanya dulu, mampu menjelaskan dengan semuanya. Jadi kalau sekarang mungkin hanya dicontoh ini hanya beberapa, nanti kita akan lanjutkan dulu untuk penguatan dan keterampilan bertanya karena ini masih ya di dalam menjelaskan pelajaran gitu ya. Baru nanti kita akan coba praktekkan untuk keterampilan menjelaskan pelajaran ini. Nah, contohnya di sini, kita akan coba lihat ya, kita akan coba lihat untuk ada nih, contoh pada PDF buku ya, PDF buku fikih untuk MTS kelas 7. Contoh, di sini kan materinya seperti ini. Ini ya. Nah, maka pilihan dari bahasa Arab yang tadi itu bisa ya, untuk yang pertama tadi itu bisa kita mulai dulu. Taib, nah ini. Taib, ayat talabah, hayya nabda bil bahsil awal ya. Hayya nabda bil bahsil awal. Apa pembahasannya? Hayya nabda bil bahsil awal yakni at-ta'rif wad dalil anis salatil khamsah, anis salawatil khamsah ya. Jadi definisi dan dalil tentang sholat 5 waktu. Ya. As-shalah lughatan hiya ad-du'a. Nah, wastilahan yakni al-ibadatu ya tatakawwanu minal kalam wal fi'li ya al-muayyani minal fi'li al-muayyan ya alladhi yubda'u uh, bitakbir wa uh, yu'kharu au fi ta'khirihi yakni bisalam. Itu bisa jadi contoh. Atau antum nanti kalau untuk, definisi konsep ini, nah kalau bisa ambillah dari referensi bahasa Arab, nanti baru untuk penjelasannya kita gunakan yang ini gitu ya. Jadi tidak mesti full, harus menggunakan tok ini saja. Jadi untuk membantu supaya
anak bertambah juga pengetahuannya tentang konsep yang berbahasa Arabnya, maka kutip dari kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab itu akan lebih bagus, yang akan lebih berbobot dalam menyajikan materi fikih contohnya. Kemudian eh, al-hukmu ya an wajibis shalah kama qala Allah Ta'ala ya ini fi suratil Baqarah ya al-ayah 43 ya ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, aqimus shalah ya, yaitu dirikanlah salat. Atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Nah, maka ya al-amru bis-shalah al-wajib 'anis shalah huna yakni fil jumlah aqimus shalah ya wallahu ya'muru bi iqamatis shalah di mana Allah menyuruh kita untuk mendirikan salat gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada lagi ayat-ayat lain atau hadis, kalau di sini ad-dalil minal hadis fahuwa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah ya yaumal qiyamati as-shalah ya kemudian fa in saluhat saluhas sairi amalih ya wa in fasadat sairu amalih. Nah, aina amrus shalah aina wajibus shalah huna ya hunaka mawjud al-kalimah as-shalah ya awwalu ma yuhasabu. Nah, yang pertama yang dihitung pada seorang hamba, ya, al-abdu yaumal qiyamah pada hari kiamat itu adalah as-shalah. Jadi as-shalah ya, as-shalah hiyal wajib likullil mu'min, likullil muslim, ya. Jadi silahkan dijelaskan ayat dan hadis itu memang ini kan terdiri dari kalimat bahasa Arab. Nah, maka menjelaskan ke anak bukan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca waqimus sholata watuz zakata warka'u marrakiin. Dan dirikanlah salat. Hanya dibaca artinya, jangan. Tapi lakukanlah penekanan ya pada yang penting. Nah, ini kan poin penting. Wa aqimus shalah. Ya, hunaka al-kalimah as-shalah. Ya, wal amru bil wajib bis shalah yakni aqimu mawjud al kalimatu amru yakni fi'lul amru ya ini kan aqimu ya fi'il amar. Jadi boleh kalau ada ilmu-ilmu bahasa Arab yang sudah dipelajari tentang struktur Arab itu dikaitkan ke sini itu lebih bagus gitu ya. Kemudian dalam membaca ayat Al-Qur'an dan hadis itu harus fasih ya. Itu akan menjadi penilaian bagi ustazah nanti di dalam menjelaskan pelajaran itu. Nah, kemudian banyak lagi ke bawahnya. Mungkin itu hanya sekilas. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan di minggu satu lagi. Ya, kita masuk dulu kepada keterampilan penguatan dan bertanya. Karena pada saat kita akan menjelaskan ini, kita tentu akan bertanya kepada siswa gitu ya. Man ta'rif, ma huwa sholah, ma hiya sholah, ma huwa dalil, mad dalil, contohnya ya, mad dalil minal Qur'an anis sholah, contohnya kita tanya seperti itu. Taib anti. Maka nanti kita berikan pula penguatan, kemudian baru kita jelas. Naam sahih. الدليل على الصلاة يعني في سورة البقرة الآية 43 كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين contohnya هناك موجود كلمة الصلاة الأمر بالصلاة يعني أقيموا الصلاة ya jadi pada ayat inilah dia. Ya, inilah dia kewajiban kewajiban kita disuruh Allah untuk sholat, contohnya. Jadi misalnya ayatnya panjang, tapi anak nggak tahu di mana poin penting pada ayat tersebut. Jadi penting kita tekankan, penting kita ulangi, penting suara kita itu nadanya itu ditekankan. Gitu. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan tentang keterampilan menjelaskan pelajaran. Nanti bisa dengan syurutu wujub sholah, arkanus sholah, ya, kemudian hikam sholah, kemudian yang lain-lainnya ya. Nah, semuanya untuk fikih ini apalagi itu dalilnya semuanya menggunakan Al-Quran, hadis dan qaulul ulama, ya, maka itu berbahasa Arab. Nah, sekarang الآن نستمر إلى
Nah, keterampilan memberikan variasi. Untuk memberikan variasi ini tidak ada, PowerPoint yang saya berikan dikarenakan memang, ini sebagai apa namanya, eee, pengetahuan bagi antum dan pada saat dipraktekkan itu kalau bisa memang dilaksanakan, kadang tanpa kita rencanakan pun dia dengan sendirinya muncul gitu ya, kalau kita sudah punya jiwa sebagai seorang guru. Contoh, variasi dalam gaya mengajar, suara, ya, suara, mimik, kemudian perubahan posisi gerak itu kalau seandainya kita di dalam kelas gitu ya. Kemudian kontak pandang perhatian, jadi jangan kemana mana mata, nah pandang si siswa atau pandang, apa namanya, kalau kita buat video pandang, layar monitor kita itu. Kemudian kesenyapan. Jadi tentu nggak ngomong lalu saja tanpa adanya jeda-jeda diam, ya untuk membatasi antara kalimat dengan kalimat, antara poin penting dengan yang tidak, contohnya. Kemudian tentu interaksi ini ada yang satu arah, ada yang dua arah, kemudian ada multi arah, ini tergantung posisi kita di mana, di kelas kah atau di luar kelas. Kalau di luar kelas, apakah sistem kita conference kah atau hanya satu arah saja, kita misalnya membuat video dibagikan kepada siswa, contoh. Kemudian variasi dalam menggunakan media, jadi memang di sini ketika antum mengajar nanti untuk praktek, walaupun kita di sini memang dituntut bahasa Arab ya untuk mata pelajaran PAI, walakin ana uridu antum tasta'miluna al-wasilah, yaitu media, apapun jenis medianya. Antum kan sudah sudah kuliah sudah mengikuti mata kuliah media otomatis, antum sudah punya modal media apa kira-kira yang cocok, yang menarik, yang bagus untuk pembelajaran PAI ini. Kemudian kemampuan penggunaan media, waktu, penempatan, dan ketepatan di media dalam menjelaskan, atau media pun harus sesuai dengan tujuan dan materi. Jadi memang ini khusus kepada media yang kita gunakan. Jika punya media, berarti antum sudah punya variasi dalam mengajar, gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk variasi, maka gaya kita, style kita sebagai seorang guru, jadi walaupun mengajar PAI menggunakan bahasa Arab, kalau stylenya bagus, maka anak akan tertarik dengan kita menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak akan dianggap sulit karena si guru pandai membawakan gitu ya. Kemudian dalam pola interaksinya itu menyesuaikan dengan kondisi, nanti kemudian penggunaan alat satu lagi. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ustazah tentang keterampilan menjelaskan dan memberikan variasi. Ini kenapa tidak ada ini kan tidak ada bahasa Arabnya, tidak ada masalah. Ini menjadi ketika menggunakan bahasa Arab dalam mengajar, dalam menjelaskan nanti atau dalam membuka dan menutup, kalau antum punya variasi ini maka itu akan lebih menarik gitu ya. Nah, ternyata ini menjadi sebuah penilaian dalam mengajar, ya apapun itu pelajaran yang digunakan, yang mau menggunakan pengantar bahasa Arab ataupun tidak. Nah, syukran katsiran ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.